Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di bulan puasa ini kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan semoga pahala kita terus bertambah, amin ya robbal alamin. Di video kali ini pertama kalinya channel ini menceritakan tentang sejarah Al-Quran, dan sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman dimanapun berada yang sudah mengklik video ini untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe teman-teman bisa mensupport Mimin untuk channel ini terus mengupload video setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Terus lakukan share Islam. Biar tidak menunggu lama lagi, mari kita saksikan videonya. Sebagai umat Islam, kita mesti mengetahui bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Untuk itu, saya akan bahas secara singkat bagaimana pertama kalinya Al-Quran disampaikan dan juga bisa seperti sekarang ini. Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Periode diturunkannya Al-Quran. Periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Mekah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah mulai hijrah dari Makkah ke Madinah, dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana, masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Awal mula dibukukannya Al-Quran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada saat itu, kertas belum ada di Arab, meskipun sudah ditemukan di China. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat lalu menghafalkannya di luar kepala. Bagi yang bisa menulis, diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab. Hal ini terjadi karena Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran karena tidak sedikit dari para penghafal yang mati syahid karena ikut berperang. Pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, kain, kulit pohon, kulit hewan dan lain sebagainya. Hasil dari hal tersebut adalah pembukuan resmi Al-Quran yang pertama kalinya. Al-Quran yang sudah disatukan menjadi buku tersebut lalu disimpan oleh Abu Bakar sampai ia meninggal dunia. Setelahnya, disimpan oleh Umar sampai ia meninggal, dan diteruskan oleh anaknya yaitu Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pertama kalinya digandakan dan didistribusikan.
Hal ini terjadi karena Islam sudah tersebar luas sampai ke Iran. Setelah itu, penggandaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan sejarah singkat diturunkannya Al-Quran. Semoga kita semua bisa menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Sumberkedes.it